Halo ladies and gentlemen, kali ini kembali lagi di channel MiHP Code. Oke, tutorial kali ini kita akan membuat sebuah form update data. Bagaimana form update data ini nanti akan terupdate langsung ke database ya. Oke, kita langsung saja. Oke, seperti biasa kita buat dulu new folder. Di folder exam, lalu ke htdoc, kita buat new folder dengan nama update data ya. Oke, enter, lalu drag foldernya, masukkan ke sini. Lalu yang pertama kita new file, lalu Ctrl S, kasih nama update .php, enter, lalu save ya. Setelah file ini terbuat, langkah pertama kita akan buat dulu database-nya, atau kita koneksi dulu deh. Kita koneksi dulu ke database-nya. Kita belum buat database-nya ya, tapi kita buat dulu koneksinya. MySQL connect. Lalu di sini masukkan parameternya. Passwordnya kosong dan nama database-nya nanti kita akan buat dengan nama sekolah misalkan. Ini contoh saja ya. Contoh database-nya nanti kita akan buat database sekolah. Ini bungkus dulu variabel koneksi, variabel con. Lalu setelah koneksinya kita buat, langkah selanjutnya kita akan buat database-nya. Di langkah pembuatan database ini saya akan percepat videonya. Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara buat database, saya sudah masukkan link di deskripsinya bagaimana cara membuat database dengan phpMyAdmin atau command prompt. Oke, setelah datanya masuk ke dalam database sekolah dan ke dalam tabel siswa, kita kembali lagi ke teks editornya. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah koneksi, lalu koneksinya kita cek dulu apakah sudah terkoneksi atau belum ke database sekolah ini. Caranya kita menggunakan if statement. Folder update data. Coba kita buka new tab, localhost.
slash update data update data, lalu masuk ke update.php. Database terkoneksi. Nanti database sudah terkoneksi ya. Database sudah terkoneksi. Kita hapus lagi saja ininya. Nah, jika if database not connection, maka akan ditampilkan pesan kesalahannya. Kita coba dulu. 2 sekolah, kita tidak mempunyai database yang namanya 2 sekolah. Kita coba save, enter, maka warning maximum connection to unknown database ya. Database 2 sekolah ini tidak diketahui. Oke. Kita kembalikan lagi. Kita akan buat struktur HTML-nya. Update data. Di dalam tag body ini kita buat H1 dulu. Form update data. Form update data ini saya buat dengan sederhana supaya kalian mengerti fungsi bagaimana cara mengupdate data di dalam sebuah database. Oke. Lalu kita masukkan, kasih tag form. Di dalam tag form ini kita masukkan input dengan tipe text. Name-nya masukkan ID sesuai yang ini ya. Name-nya sesuai dengan kolom yang ada di tabel siswa ini. Nomor ID, nama, jurusan, alamat, nomor telepon. No ID. Kita copy 5 ya. Nama, alamat, jurusan dulu ya. Jurusan, baru di sini alamat, lalu di sini no handphone. Kita cek lagi, nama, jurusan, alamat, no HP. Ya betul. Nama, jurusan, alamat, no telepon. Save. Lalu biar rapi kita kasih BR dulu di sininya. Copy BR yang ini. Lalu kita buat input dengan tipe submit. Name-nya update, lalu value-nya ubah. Kita kasih lagi input dengan tipe reset.
name-nya reset, value-nya reset. Oke, lalu di tag form ini kita kasih atribut dengan action-nya kita kosongkan saja, lalu metodenya kita kasih post. Oke, kita save, Ctrl S, lalu kita lihat. Nah, ini form update datanya ya. Nah, jadi ketika kita melakukan ID, misalkan kita ketik tuh ID 1, maka kita bisa merubah nama, jurusan, alamat, dan telepon. Jadi kita mengambil dari ID ya, by ID ini supaya bisa terkoneksi ke input-input yang di bawahnya. Baik lagi ke kode editornya. Lalu di bawah tag form ini kita buka tag PHP, kita kasih logiknya di sini. Kita buat if set dengan method post, variable post, lalu masukkan update. Nah, itu yang kita ambil adalah ID-nya. Oke, kita buat variabel dengan nama ID, lalu variabel ID ini akan menampung name dari text input ini ya. Text input ini dengan name ID kita masukkan ke dalam variabel ID. Jadi kita tangkap dulu ID-nya. No ID. Oke, setelah sudah menangkap ID-nya, kita copy. Kita buat variabel nama. Kita buat variabel jurusan. Kita buat variabel alamat. Dan kita buat terakhir variabel no telepon atau no handphone. Dan di sininya kita rubah juga nama. Yang ini harus sesuai, kolom yang ini harus sesuai dengan nama yang ini. Jurusan, alamat, no HP. Oke, kalau sudah selesai, datanya sudah tersimpan di sini, lalu kita akan masukkan datanya ke dalam SQL-nya, oke, ke dalam database-nya. Nah, yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana cara memasukkan data yang ditampung di sini ke dalam database-nya. Koneksinya sudah di atas, lalu kita masukkan datanya ke dalam database-nya. Oke, kita lakukan seperti ini ya. Masukkan sintak SQL-nya, update, dari tabel apa nih? Tabel siswa ya. Update siswa. Lalu set apa? Set nama yang ini,
koma, masukkan variabel nama, variabel nama yang ini, lalu kasih koma, masukkan jurusan, masukkan variabel jurusan, alamat, variabel alamat, lalu yang terakhir no HP, masukkan variabel no HP. Oke, jangan lupa dibungkus ke dalam variabel biar tidak panjang nantinya ya. Variabel update SQL, kita namanya seperti itu ya, kasih nama variabel update SQL. Nah, setelah sintak SQL-nya ini dibuatkan lalu dibungkus ke dalam variabel SQL, lalu kita akan jalankan variabel SQL-nya supaya bisa diakses. Oke, kalau begitu kita buat variabel baru lagi dengan nama update. Oke, update, lalu kita gunakan fungsi MySQL query. Di dalam parameternya kita masukkan variabel con. Variabel con ini adalah mengambil dari sini variabel koneksi ya. Kita masukkan variabel con untuk yang koneksinya, lalu kita masukkan variabel update SQL-nya. Dah. Setelah sudah, kita cek ya, if jika variabel update, nah gitu ya, jika variabel sudah berhasil diupdate, maka tampilkan pesan data berhasil diupdate. Else jika tidak, maka tampilkan pesan kesalahannya, data gagal diupdate. Date gitu ya. Save, kita save dulu, save. Nah, setelah di save kita coba ya, jalankan, kembali ke update data, lalu refresh. Kita lihat dulu, kita mempunyai nomor ID 1, 2, dan 3. Lalu kita coba ubah yang 2 ini ya. Dengan ID data yang 2 kita ubah. ID 2 tadinya namanya Roni. Kita ubah menjadi Roni, kita jadi Sony ya. Jurusannya yang tadinya teknik industri kita ubah jadi multimedia. Lalu alamatnya kita ubah menjadi Purwakarta. Nomor teleponnya kita masukkan bebas lah. Lalu kita ubah. Kalau misalkan benar, nanti pesannya akan tersampaikan di bawah ini. Nah, data berhasil di update. Nah, oke. Coba kita lihat nomor 2 ini. Kita refresh. Nah, Sony jadi Sony ya. Oh,
Jadi semuanya terupdate ya. Sony. Salah ternyata. Ada kesalahan. Di mana nih kesalahannya? No, ini ya. Nah, ini ada yang kurang. Ya. Ada yang kurang. Kurang apa? Kurang masukkan where. Nah, data yang mana yang mau diambil? Nah, gitu kan. Data yang mana yang mau diupdate? Nah, kita ambil dari elemen ID-nya. No ID sama dengan masukkan variabel ID. Variabel yang ini ya. Oke, kita save lagi. Ctrl S, lalu kita coba lihat di sini nih, namanya Sony semuanya. Kita coba update nomor 1, ganti menjadi Dean, jurusan Teknik Informatika. Alamatnya misalkan Bandung. Nomor teleponnya bebas. Kita ubah. Data gagal diupdate. Tuh, ada kesalahan lagi. Ya. Ini nggak usah pakai koma. Kita coba save. Satu Dean akuntansi dulu ya. Bandung, nomor teleponnya masukkan. Tuh, data berhasil diupdate. Jadi kita coba refresh. Nah, nomor 1 sudah berhasil diupdate, nomor 2 masih Sony, nomor 3 masih Sony. Oke, kita coba update lagi yang nomor 3 dengan nama Shirley. Jurusannya bahasa Inggris. Alamatnya Surabaya. Nomor teleponnya 99. Ubah. Data berhasil diubah. Kita lihat, ini sebelum di refresh. Kita lihat, refresh, enter. Dan data berhasil diubah. Oke, teman-teman, kita sudah berhasil mengupdate data. Oke, itu tutorial kali ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjut bagaimana cara mendelete data yang ada di database ini. Oke. Jangan lupa subscribe channel ini dan terima kasih.